Halo guys, sekarang gue akan bahas ini ya, soal anggapan ya. Kan ada anggapan kalau kita dikasih duit tuh kita semangat kerja gitu ya. Ya itu bener sih. Tapi gimana kaitannya dengan kreativitas? Apakah kalau seseorang dikasih imbalan gitu ya, dikasih duit gitu, apakah dia akan makin kreatif? Yuk kita lihat bareng-bareng. Sebetulnya ini gue terinspirasi dari mahasiswa gue ya. Jadi ada mahasiswa gue tuh ya, dia kalau deadline tugas tuh telat mulu gitu ya, telat mulu. Terus suatu ketika ya, gue kan suka baca tarot ya, fun reader gitu ya. Ya buat senang-senang aja. Nah itu kadang tarot itu gue bawa ke kampus gitu buat baca anak-anak lah ya, sekalian mengakrabkan diri gitu. Nah suatu ketika pas gue bawa itu tarot ya, ini anak yang tugasnya suka telat tuh dia minta dibacain gitu kebetulan ya. Terus ya gue cobalah ya, gue baca. Ternyata hasil kartunya tuh itu. Gue bilang langsung, gue tembak. Lu nih males sebetulnya kalau nggak ada duitnya gitu. Makanya lu kalau tugas-tugas gue nih telat mulu. Tapi kalau ada duitnya nih, ada proyekan atau apa, lu langsung rajin tuh. Muka dia langsung, kok bener ya gitu. Dia langsung ya gitulah mengakui ya. Iya emang mas, gue kalau ada duitnya tuh gini gini gini. Ya gitulah gitu ya. Akhirnya nggak tahu gimana akhir ceritanya tuh ya kena lah, nancep gitu ke dia ya. Dan pas tugas akhir tuh dia dapat pembimbingnya gua gitu kebetulan. Itu dia telat juga gitu. Harusnya tahun itu dia sidang tapi dia cuti setahun akhirnya ya karena nggak kelar. Jadi dia sidang di tahun depannya. Dan dia bilang, "Ya penyakit gue yang dulu, Mas. Gue banyakan kerjain project," dia bilang gitu. Terus akhirnya sampai bokap gue marah-marah gitu. Karena anggapan bokapnya, ya lu gue kuliahin tuh buat lulus bukan buat cari duit gitu ya. Ya iyalah, lulusin dulu ya baru lu mau cari duit sampai muntah juga terserah lu. Gue bilang juga gitu ke dia. Makanya ini kan tanggung jawab lo gitu, lulusin kuliah bener gitu. Habis itu lu mau cari duit sampai tipes sampai muntah-muntah terserah lu deh gitu kan, bokap lu udah gak ada urusan. Akhirnya dia cepet lah gitu ya, tahun itu bisa sidang ya, terus akhirnya berhasil lulus lah. Dan kabarnya sekarang gue nggak tahu ya. Nah ada studinya mengenai hal ini ya dari dia nih. Lagi-lagi dia memang pakar sih ya, banyak meneliti tentang kreativitas, terutama dari aspek bisnis gitu ya, perusahaan gitu. Nah, dia bilang imbalan finansial sebetulnya membuat individu lebih fokus pada tujuan jangka pendek dan mengurangi kebebasan berpikir yang mendukung kreativitas. Jadi kita berkarya tuh tujuannya cuma duit aja gitu, nggak ada pengembangan pribadi, mencoba skill baru, menambah pengetahuan. Itu nggak ke situ gitu. Kalau kreativitas cuman bisa ditingkatkan ya dari duit. Nah, menurut beliau juga kreativitas itu sebetulnya lebih baik kalau didorong oleh minat pribadi, rasa kepuasan atau tantangan dalam hal yang dilakukan ketimbang oleh intensi finansial gitu. Jadinya memang orang-orang kreatif sebetulnya motivasinya tuh nggak uang gitu pada dasarnya ya. Walaupun uang butuh, bukan berarti gue ngomong duit nggak butuh, enggak. Tapi dalam kreativitas tuh faktor motivasi adalah sebuah faktor yang sangat penting. Nah, motivasi ini ada dua sebetulnya. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Yang intrinsik itu internal faktor ya. Lo mencari makna hidup, ingin bermanfaat, misalnya bikin berkontribusi. Pokoknya yang lebih long lasting lah. Pengen jadi lebih kreatif, inovasi, personal growth, tuh gitu-gitu lebih ke internal lah. Kalau eksternal ya duit, pengen diakui, atau ya pengen cari perhatian doang ya. Short term lah jatuhnya, terasosiasi dengan rutinitas dan repetitive behavior. Itulah kenapa ya kalau sering gue lihat banyak orang berkarya kreatif meskipun nggak dibayar. Kayak saya bikin kayak gini misalnya. Atau kalau mau lihat lebih dalam di webtoon, berapa banyak para komikus gitu ya, atau ya kalian yang bisa gambar tuh nyoba bikin komik di webtoon tanpa dibayar. Sampai sekarang pun ada yang masih senang bikin musik, bikin lagu ya di tempat lain misalnya, bukan cuma webtoon. Tapi duitnya tuh bukan itu tujuannya, ya have fun aja, duit nanti belakangan lah kalau emang rezeki juga datang gitu, mikirnya kayak gitu. Tapi ada kepuasan pribadi gitu tanpa imbalan finansial. Nah itu masuknya ke intrinsic motivation. Tapi hati-hati juga ada namanya ini over justification effect. Ini fenomena kognitif ya yang bilang kalau motivasi intrinsik seseorang itu bisa turun setelah menerima imbalan eksternal. Contohnya gini, gue suka ngomik lah misalnya taruh gitu. Dan moodnya naik turun ya. Oh, kadang suka kadang enggak gitu. Tapi bisa dibilang stabil lah grafiknya. Nah, setelah dikasih duit,
nih Gi, lu bikin komik gue kasih sekian gitu misalnya ya, ada orang gituin gue, terus gue ngomik gara-gara reward itu, akhirnya ngomik tuh jadi kayak kerjaan buat gue. Nah itu kepuasan internalnya, motivasi internalnya tuh turun gitu, dan katanya sih susah untuk mencapai titik yang sama kayak sebelum dibayar. Kalau nggak salah ya, dulu ada YouTuber yang gamer gitu ya. Jadi dia main game terus jadiin konten gitu ya. Terus entah berapa tahun setelah melakukan itu ya, jadi YouTuber dia dapat duit sih. Dia ngakuin bahwa kok lama-lama gue main game nggak se-enjoy dulu ya gitu. Karena apa? Tujuannya udah berubah gitu. Tujuan dia ngonten ya, dapat AdSense buat dapat duit. Main game tuh ada beban itunya gitu. Yang sebelumnya tuh nggak ada. Jadi kayaknya ada benarnya juga nih teori. Ya mungkin teman-teman dulu yang suka gambar terus sekarang gambarnya jadi kerjaan gitu, jadi pekerjaan. Mungkin aja ya itu rasanya jadi beda gitu. Mungkin salah satu solusinya ya cobalah menggambar tanpa permintaan siapapun gitu. Jadi kayak dulu lu gambar ya gambar aja gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu solusi ya. Tapi kaitannya dengan ini ada temuan juga gini. Imbalan finansial nggak berhubungan dengan kemampuan seseorang mencurahkan gagasan yang orisinal. Jadi seseorang itu dibayar mahal itu nggak lantas otomatis langsung ide-idenya jadi bagus gitu. Nggak juga ternyata ya. Kalau untuk mendapatkan ide-ide original sih, memang kalau di kelas online gue tuh, dari referensi yang gue temukan, memang nggak ada tuh yang bilang imbalan finansial itu bisa menciptakan ide-ide yang lebih original. Kalau originalitas itu larinya tergantung ke imajinasi, atensi, dan persepsi teman-teman sekalian sih. Itu yang kayaknya memang sangat terkait gitu ya, dan bukan uang. Nah, terus ada juga dia nih ya, Ariely ini juga profesor dan penulis, dia bilang imbalan besar itu efektif buat yang membutuhkan sedikit kreativitas atau yang rutin sifatnya. Tapi kalau untuk yang tugas kompleks dan kreatif, imbalan besar dia bilang nggak efektif ya, karena memang tuntutannya berbeda kalau gue pikir sih, karena kreativitas tuh butuh eksperimen, berani mencoba, playful gitu-gitulah, jadinya nggak selalu terkait dengan finansial. Nah jadi solusinya temukan keseimbangan ya sebagai bentuk ekspresi diri yang mendalam dan maknanya juga penting sih kalau menurut gue ya. Kalau teman-teman udah tahu benar-benar alasannya ini gue berkarya buat apa ya, biasanya finansial itu nggak terlalu jadi yang primer sih. Kan ada orang yang mikir ya pokoknya gue berkarya aja dulu, nanti kalau karya gue makin bagus, dinotis orang, duit tuh datang kok. Kan ada juga yang berprinsip seperti itu gitu ya. Dan itu nggak salah sih, karena ada atau enggaknya imbalan finansial, biasanya dia tetap berkarya kreatif gitu. Dan tanpa disadari bisa jadi dia di level tertentu meledak gitu ya. Terus baru duit datang di saat itu bisa juga kan. Nah jadi kurang lebih kayak gitulah. Medan kita masing-masing tuh berbeda ya. Jadinya tentu solusinya nggak mungkin saya kasih secara spesifik gitu yang solutif. Tapi paling nggak temukan makna gitu ya. Why am I doing this gitu? For money or for what gitu. Nah kayak gitu tuh bisa menajamkan lah menurut gua, bahwa kita nih berkarya kreatif tuh untuk apa gitu ya. Ada quote dari Robert Greene ini, dia bilang ya fokusnya tuh mastery gitu, penguasaan bidang, penguasaan skill ya. Kalau kita mahir biasanya ada aja orang mau bayar kita gitu secara mahal, karena kan kita dibayar berdasarkan skill kita. Karena kalau gue lihat orang yang memang tujuan utamanya duit duluan, itu susah mau berkarya, jadi transaksional gitu. Gue mau bikin ini kalau ada duitnya, gue mau bikin ini kalau ada duitnya. Itu kan akhirnya nggak gerak-gerak gitu. Kalau mau jadi penulis, ya kan bayarnya belakangan kan, berarti lo harus berkarya dulu, duit belakangan. Nah kayak gitu ya. Gue mau jadi komikus ya kan ngomik dulu gitu, duitnya nanti belakangan. Yang berhasil kan banyak kayak si Juki, Tahi Lalats gitu ya. Itu kan dia bikin aja dulu, nggak lantas nunggu duitnya ada gitu. Nanti pas besar kan, ini sekarang dia udah besar, duitnya udah ada, malah kan terakhir gue lihat tuh kolaborasi sama One Piece gitu kan, itu luar biasa. Awalnya bukan duit kayaknya, tujuannya iseng gitu ya, mengekspresikan dirinya gitu. Kejahilan otaknya tuh ya, ide-idenya yang absurd itu dikeluarin lewat karya Tahi Lalats itu, dan akhirnya beneran jadi ya, booming. Kalau dari kelas online gue sih nyangkutnya ke sini ya, persepsi ini mengenai cara pandang kalian mengenai sesuatu ya, mengenai duit itu sendiri, kreativitas ya, makna hidup, itu larinya ke sini sih, ke persepsi kita masing-masing. Dan memang
ada banget kaitannya sama kreativitas gitu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.